kembali, masih di materi yang sama, yaitu bangun ruang sisi datar ya. Bagian yang kedua atau tentang balok ya. Nah, tujuan pembelajaran kita itu menentukan bagian, unsur, dan jaring-jaring balok. Kedua, menentukan luas balok. Ketiga, menentukan volume balok. Termasuk di bagian yang pertama, bagian unsur jaring-jaring dari balok. Perhatikan balok ABCD, EFGH ya. Sifat-sifat balok seperti yang sudah Anda pelajari waktu di sekolah dasar ya. Semua sisi balok berbentuk persegi panjang ya. Semua rusuk sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegi panjang. Inilah sifat-sifat balok ya. Mungkin masih ada sifat-sifat yang lain ya, akan Anda cari di buku ataupun di sumber lainnya seperti internet ya. Nah, kita tiba pada unsur bagian balok. Balok memiliki 6 buah sisi atau bidang yang semuanya berbentuk persegi panjang ya. Yang pertama sisi depan ya, ABFE. Yang kedua sisi belakang, DCGH. Yang ketiga sisi alas, ABCD. Kemudian keempat ada sisi atas atau tutup kubus atau tutup balok ya, EFGH. Yang kelima sisi samping kiri, ADHE. Dan yang keenam sisi samping kanan, BCGF. Itulah keenam sisi atau bidang pada balok. Kemudian balok memiliki 12 rusuk ya. 4 rusuk tegak yaitu AE, BF, CG, dan DH. Kemudian 4 rusuk alas, AB, BC, CD, DA. Dan 4 rusuk atas atau tutup balok yaitu EF, FG, GH, dan HE. Itulah ke-12 rusuk pada balok. Balok memiliki 8 buah titik sudut ya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Semuanya ada 8 ya. Kemudian balok memiliki 12 diagonal bidang. Yang pertama dan yang kedua ya, diagonal bidang AF dan BE ya pada sisi depan balok. Kemudian ada CH dan DG pada sisi belakang balok. Kemudian ada AC dan BD pada sisi alas. Kemudian ada EG dan FH pada tutup balok. Kemudian ada BG dan CF pada sisi samping kanan. Dan ada AH, D, ED ya pada sisi samping kiri balok. Itulah ke-12 diagonal bidang pada balok. Kemudian balok memiliki 4 diagonal ruang ya, yang pertama AG, yang kedua EC, yang ketiga HB, dan keempat ada DF. Itulah keempat diagonal ruang pada balok. Kemudian balok mempunyai 6 bidang diagonal ya. Yang pertama ABGH, yang kedua EFCD, yang ketiga BCHE, yang keempat ADFG, yang kelima AEGC, yang keenam DHFB. Itulah keenam bidang diagonal pada balok ya. Kemudian perhatikan jaring-jaring balok ya. Ini contoh satu ya, salah satu dari jaring-jaring balok ya. Seperti ini perhatikan ya. Yang warna merah itu alas dan warna biru tutup dari balok ya. Nah, masih ada juga bentuk yang lain dari jaring-jaring balok seperti ini ya. Dan yang lainnya mungkin ada di internet atau buku atau sumber yang lainnya ya. Nah, jika balok mempunyai panjang misalkan P, lebar L, dan tinggi T, maka jumlah panjang rusuknya adalah 4 kali P tambah L tambah T. Jadi totalnya ada 12 rusuk ya. Tapi karena berbentuk persegi panjang ya, seperti ini. 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Contoh, akan dibuat model kerangka balok dari kawat panjangnya 10 meter. Jika ukuran panjang, lebar, dan tingginya 30 cm x 20 cm x 10 cm, hitunglah banyak kerangka balok yang dapat dibuat. Berapakah sisa kawat dari
yang telah digunakan untuk membuat balok, ya. Jadi panjang kawat semua ada 10 meter, ya. Ukuran yang akan dibuat adalah 30 kali 20 kali 10. Nah, selesaikan. Jadi diketahui panjang 30 cm, lebar 20 cm, tinggi 10 cm. Panjang kawat 10 meter atau kita konversi ke cm jadinya 1000 cm. Ya. Nah, jumlah panjang rusuk balok adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Jadi kita misalkan jumlah panjang rusuk balok, ya, sama dengan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi, ya. Jadi panjang itu 30, lebar 20 dan tinggi 10. 30 tambah 20 tambah 10 sama dengan 60. Hasilnya adalah 240 cm. Itulah jumlah panjang rusuk untuk satu balok, ya, 240 cm. Nah, kalau panjang kawatnya 10 meter atau 1000 cm, berarti banyak kerangka yang dapat dibuat adalah 1000 dibagi 240. Hasilnya 4 sisa 40, ya. Artinya kalau 1000 dibagi 240, ya, hasilnya lah 4, ya, sisa 40. Sehingga kawat yang digunakan adalah 40 cm, sedangkan banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah 4 kerangka balok, dan sisa kawat 40 cm, ya, untuk panjang kawat yang tersedia 1000 cm. Seperti itu. Keenam, terlanjut di luas balok atau luas permukaan balok, ya. Nah, untuk mencari luas permukaan balok, ya, sama dengan kubus, ya, kita menghitung luas jaring-jaring balok tersebut, ya. Perhatikan gambar, ya, seperti ini, ya. Kuning adalah alas balok dan biru adalah tutup balok, ya. Jadi balok terdiri dari 6 buah persegi panjang, ya. Jadi bisa dikatakan jaring-jaring balok terdiri dari 3 pasang sisi persegi panjang yang tiap pasangannya sama dan sebangun, yaitu sisi depan dengan sisi belakang, sisi alas dengan sisi atas atau tutup balok, sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan, ya. Dengan demikian luas permukaan balok sama dengan jumlah 3 pasang sisi yang saling kongruen, ya. Jadi luas permukaan balok jumlah 3 pasang sisi yang saling kongruen. Jadi luas sisi depan tambah sisi belakang, luas sisi alas tambah sisi tutup, luas sisi samping kiri dan sisi samping kanan. Jadi kalau kita hitung semua ada 6, ya, 6 sisi, 6 bidang, ya, yang semuanya berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Jadi seperti ini, ya. Kalau kita sajikan baloknya seperti ini. Sisi depan sama dengan sisi belakang panjang kali tinggi, ya. Sisi depan panjang kali tinggi, sisi belakang juga panjang kali tinggi, ya. Kemudian sisi alas dan sisi tutup panjang kali lebar. Jadi alas panjang kali lebar, tutup juga panjang kali lebar. Kemudian sisi samping kiri sama dengan sisi samping kanan lebar kali tinggi. Jadi lebar kali tinggi. Setelah juga lebar kali tinggi, ya. Seperti itu. Maka luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali tinggi tambah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali lebar kali tinggi. Kita sederhanakan, ya. Jadi 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi. Itulah luas permukaan balok, ya. Kalau luas permukaan balok tanpa tutup berarti tertinggal 4 bidang sisi tegak tambah sisi alas. Di sisi tutup tidak ada, sehingga menjadi 2 kali panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar atau alas, ya. Jadi panjang kali lebar ini alas balok, karena tutup balok tidak ada. Kemudian luas selimut balok berarti hanya 4 bidang sisi tegak, ya. Berarti tutup dan alas tidak ada, sehingga rumusnya menjadi 2 kali panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Itulah luas balok, ya. Contoh, perhatikan gambar, ya. Tentukan luas permukaan balok. B luas permukaan balok tanpa tutup, ya. Kita jawab. Jadi diketahui panjang 10, lebar 4, tinggi 5. Kita langsung saja pada rumus luas permukaan balok 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi.
Hasilnya 10 kali 5 tambah 10 kali 4 tambah 4 kali 5. 50 tambah 40 tambah 20, hasilnya adalah 110 kali 2 sama dengan 220 cm persegi. Itulah luas permukaan balok. Nah, luas permukaan balok tanpa tutup rumusnya adalah 2 kali panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali lebar. Seperti ini. Hasilnya adalah 2 kali 10 kali 5 50, 4 kali 5 20. 10 kali 4 40. 50 tambah 20 70. 70 dikali 2 140. Baru ditambah dengan 40. Hasilnya adalah 180 cm persegi. Contoh kedua. Diketahui luas permukaan balok 516 cm persegi. Ukuran lebar dan tinggi adalah 6 dan 8. Tentukan ukuran panjang balok tersebut. Kita jawab, ya, diketahui luas permukaan balok 516, lebar 6, tinggi 8. Ditanya panjang. Kita langsung saja pada rumus, ya. Luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi. Nah, luas permukaan balok kita ganti dengan 516. Jadi sisi kiri kita ganti dengan 516, ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian lebar kita ganti 6 dan tinggi kita ganti 8. Tertinggal P, ya. 2 kali 8 kali P, 8P, P kali 6, 6P, 6 kali 8, 48. 8P tambah 6P sama dengan 12P. 16P, ya, seperti ini. 8 tambah 6 sama dengan 2 kali 8, 16, 2 kali 6, 12P. Tambah 96. Jadi 2 kali 4, 8, 96. Setelah itu kita sederhanakan, ya. 16 tambah 12 adalah 28P. Sehingga kedua ruas kita kurangkan 96 agar ruas kanan tertinggal 28P, ya. Jadi 28P ini dari 16P tambah 12P. Ya, kita kurangkan. Jadi ini hasilnya adalah 420 sama dengan 28P. Ya. Kemudian setelah kita kurangkan, kita perhatikan di ruas kiri, di ruas kanan masih ada 28P. Otomatis kedua ruas kita bagi 28 agar ruas kanan tertinggal P sendiri dan ruas kiri hasilnya 15. Atau P sama dengan 15 cm. Berarti panjang dari balok tersebut adalah 15 cm. Volume balok. Ya. Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada kubus, yaitu kita menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk balok yang lain, seperti ini. Ya, gambar A, satu balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Gambar B, perhatikan 2, 3, 4, 5, 6, dan C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 balok untuk gambar C. Sedangkan gambar B ada 6. Nah, gambar di atas menunjukkan bentuk balok pada gambar A, balok dengan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, pada gambar B, ya, perhatikan sini pada gambar B, panjang kita memerlukan 3 satuan kubus, dan untuk lebar kita memerlukan 2 satuan kubus, dan tinggi kita memerlukan 1 satuan kubus. Nah, untuk gambar C, ya, panjang kita memerlukan 4 satuan kubus, lebar 3 satuan kubus, dan tinggi 2 satuan kubus. Kita tahu bersama banyaknya kubus, ya, adalah 6, sedangkan sini adalah 24. Ya, 24 banyaknya. Kita sudah hitung tadi, ya kan? Nah, sehingga untuk membuat balok pada gambar B diperlukan 3 kali 2 kali 1. Dengan 6 satuan kubus, kita sudah hitung tadi jumlahnya 6. Sedangkan untuk gambar C kita memerlukan 4 kali 3 kali 2, 24 satuan kubus. Sehingga kalau kita misalkan, ya, panjang itu P, lebar itu L, dan tinggi itu T, maka kubus satuan pandang gambar B diperlukan panjang kali lebar kali
tinggi. Ya, untuk mendapatkan 6 satuan kubus. Sedangkan gambar C diperlukan juga panjang kali lebar kali tinggi, sehingga mendapat 24 satuan kubus. Ya. Sehingga volume balok dengan panjang P, lebar L, dan tinggi T adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Itulah rumus volume balok. Contoh, sebuah kolam berbentuk balok ukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Ya, dalam atau ketinggian ya, karena ini kolam. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah volume balok panjang kali lebar kali tinggi 5 kali 3 kali 2, 15 kali 2, 30 meter kubik. Itulah banyaknya air yang dapat ditampung atau isi dari kolam tersebut yang berbentuk balok. Nomor 2, sebuah akuarium berbentuk balok ukuran panjang 25, tinggi 10. Jika volume air akuarium 2 liter, maka tentukan ukuran lebar akuarium. B, luas permukaan akuarium. Diketahui panjang 25, tinggi 10, volume 2 liter. Nah, 2 liter setara dengan 2 desimeter pangkat 3. Nah, kalau kita konversi lagi ke sentimeter, itu sama saja dengan 2000 cm kubik. Jadi sudah diketahui volume dari akuarium 2000 cm kubik, tingginya 10, panjang 25. Berarti kita langsung saja mencari ukuran lebar. Bagaimana caranya? Kita masukkan rumus volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk volume balok kita ganti dengan 2000 cm pangkat 3, seperti ini. Jadi 25 kali lebar kali 10. 25 kali 10 adalah 250 dikali L. 250 L sama dengan 2000. Untuk mencari L, kedua ruas kita bagi 250, sehingga ruas kiri menjadi 8 dan ruas kanan tertinggal L sendiri. Jadi ukuran lebar akuarium adalah 8 cm. B, luas permukaan balok. Langsung saja pada rumus, 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi. 2 kali 25 kali 10, 25 kali 8, 8 kali 10. 25 kali 10, 250, 25 kali 8, 200, 8 kali 10, 80. Kita jumlahkan, hasilnya 530, kita kali 2, 1060 cm persegi. Itulah luas permukaan balok. Nah, tugas untuk Anda kerjakan selama seminggu adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut, ya. Agar terbentuk jaring balok, bidang yang harus dihilangkan bernomor, ya. Nomor 2, perhatikan gambar. Bidang diagonal yang tegak lurus BCHE adalah bidang yang mana, ya. Jadi hanya ditanya bidang yang mana yang tegak lurus dengan bidang diagonal pada balok BCHE. Perhatikan gambar berikut, ya. Jaring-jaring balok, ya. Gambar yang merupakan jaring-jaring balok adalah, ya, apakah 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, atau 1 dan 4. Suatu balok memiliki luas permukaan 516 cm persegi jika panjang dan lebar balok 15 dan 6. Tinggi balok adalah, ya, akan dibuat model kerangka balok dari kawat panjang 5 meter jika ukuran panjang lebar tinggi 6, 4, dan 5. Berapa banyak kerangka balok yang dapat dibuat, berapa sisa kawat dari yang sudah digunakan. Tekan gambar. Informasi soal dapat panjang kali lebar 48, panjang kali tinggi 32, lebar kali tinggi 24. Tentukan ukuran panjang lebar tinggi balok. B, luas dan volume balok tersebut. Ya, itulah materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa kerjakan tugas, ya, selama seminggu. Tetap jaga kesehatan dan thank you. Sampai bertemu kembali dengan materi masih tetap pada bangun ruang sisi datar, bagian yang ketiga tentang prisma. Sekian.